Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu pekan ketiga Paskah, 7 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sakding dari Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita dihadapkan pada Injil Yohanes, di mana Yohanes bercerita tentang iman. Nah, kita berbicara tentang iman. Hari ini juga saya akan bercerita tentang seorang sahabat yang meninggalkan imannya akan Kristus dan pindah ke agama lain. Ini adalah pengalaman saya sendiri, yang menjadi alasan katanya karena ajaran Katolik itu sangat sulit dicerna. Lalu pertanyaan saya, apakah memang Tuhan Yesus itu benar-benar ada atau tidak? Kalau ada, mengapa begitu sulit untuk memahaminya? Masih ada deretan panjang pertanyaan tentang hakikat pribadi Yesus yang membingungkan. Karena itu, lebih baik aku pindah agama, katanya. Lebih baik aku pindah agama di mana ajarannya mudah dimengerti, mudah dicerna. Ya. Pertanyaan saya tadi,
apakah memang Tuhan Yesus itu benar-benar ada atau tidak? Dan ternyata pertanyaan itu sama juga di benak dia. Ya, beberapa tahun kemudian teman saya ini berbalik mengimani Yesus lagi. Lalu saya tanya, "Loh, kembali? Kenapa?" Katanya, "Dulu aku terlalu sering belajar dan berdiskusi tentang siapa Tuhan Yesus, tetapi aku kurang mengerti atau aku kurang belajar pada Yesus dan berdiskusi dengannya." Ya, luar biasa saudara-saudara sekalian. Dia kembali dan mengimani Yesus. Nah, dalam Injil hari ini, para murid Yesus pun cukup sering kecewa dengan Yesus ya. Dengan kata-katanya yang kadang pedas dan sulit dipahami. Ada yang mengatakan demikian, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Ya, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 60. Lalu kemudian, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Di ayat yang ke-66. Di sini mereka tampaknya belum mampu menyingkapkan misteri diri Yesus. Mata dan telinga mereka hanya melihat dan mendengar perkataan dan tindakan Yesus secara lurus, tetapi belum mampu melihat dan memahami makna di balik kata-kata dan peristiwa yang terjadi. Mari kita lihat iman kita. Iman kita pun kadang diwarnai oleh kekecewaan seperti ini, manakala kita merasa Yesus tidak kunjung mengabulkan permohonan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cara yang seperti ini tidak seutuhnya baik dan benar karena kita terlihat memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita. Alangkah lebih baik apabila kita juga mendengarkan dalam hati apa yang direncanakan Tuhan kepada kita. Tidak melulu memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beriman berarti percaya kepada Yesus, percaya kepada segala sesuatu yang Yesus lakukan, Yesus sabdakan. Mari para saudara yang terkasih, kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Kita berikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang akan mengarahkan segala hasrat dan keinginan manusiawi kita supaya selaras dengannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang suka menuntut. Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan ini kita semakin beriman, semakin percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.